Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Until Dawn yang dirilis tahun 2025. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang terjebak di dalam sebuah ruang dan waktu, di mana mereka bisa bangkit kembali berkali-kali dalam kematian. Bagaimanakah keseruan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. There's no details on hers or any of the others. Di awal film diperlihatkan seorang wanita dengan raut wajah ketakutan yang berada di dalam tanah. Wanita itu pun mencoba mencari jalan keluar untuk menuju ke permukaan. Di belakangnya terdapat sosok manusia bertopeng yang sepertinya ingin membunuhnya. Ketika wanita itu telah berhasil naik ke permukaan, ia pun merasa sangat lega dan mengembuskan nafas yang sangat dalam. Akan tetapi terdapat sosok manusia bertopeng lainnya yang sudah siap membunuhnya. Wanita itu pun lalu memohon dan mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi. Akan tetapi manusia bertopeng itu pun langsung membunuhnya dan kemudian film pun dimulai. Cerita kemudian beralih ke sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan dengan melewati area hutan yang sangat sepi. Mereka semua pun merasa heran karena tak melihat pemukiman sama sekali. Mereka ini bernama Clover, Meg, Megan, Nina, dan Abe. Ternyata mereka sedang mencari kakak dari Clover yang bernama Melanie yang sudah menghilang selama 1 tahun. Menurut informasi dari Clover, kakaknya mengirimkan video di sebuah toko di tengah hutan sebelum dia menghilang dan tak ada kabar. Saat sudah tiba di sana, mereka semua pun merasakan hawa yang menyeramkan, seakan tempat yang mereka datangi sangatlah angker. Megan lalu mengajak teman-temannya untuk melakukan doa bersama agar mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Setelah itu, Clover pun langsung masuk ke dalam toko untuk mencari informasi mengenai kakaknya yang menghilang. Di tempat ini, dia pun kemudian membeli segelas kopi panas sebelum menanyakan tentang kakaknya yang menghilang. Saat akan membayar, Clover pun mulai menanyakan apakah pemilik toko itu melihat seorang wanita yang tersesat di sini. Pemilik toko itu pun mulai menggelengkan kepalanya. Clover lalu menunjukkan foto kakaknya di dalam HP-nya. Barangkali pemilik toko bisa mengingatnya, sebab kakaknya pernah berada di toko ini. Pemilik toko itu lalu mengatakan bahwa Clover bukanlah satu-satunya orang yang bertanya kepadanya tentang seseorang yang menghilang. Sudah banyak orang yang menanyakan hal yang sama kepadanya. Pemilik toko itu lalu menyarankan Clover untuk pergi ke sebuah lembah bernama Blora yang berada di atas bukit, sebab sebagian besar orang yang menghilang ditemukan di sana. Setelah informasi dirasakan cukup, Clover pun langsung kembali ke teman-temannya dan mengabarkan tentang informasi yang dia dapatkan. Di perjalanan menuju ke lembah Blora terjadi hujan yang sangat deras yang membuat Abi merasa kesulitan dalam melihat jalan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang sangat aneh, di mana tempat itu tak terkena hujan sama sekali. Fenomena ini pun langsung direkam oleh Abe, sebab ia baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Ia menganggap bahwa fenomena ini sangatlah keren. Di samping itu, mereka sangat heran sebab tak ada sinyal sama sekali di tempat ini. Clover pun lalu memasuki satu-satunya rumah yang ada di sana. Barangkali ada orang di dalamnya. Di dalam rumah itu, mereka semua dikejutkan dengan berbagai benda kuno seakan rumah itu adalah rumah zaman dahulu. Nina juga melihat sebuah jam pasir di sebuah dinding yang menjadi fokus perhatiannya. Sementara itu, Abe yang berkeliling ke berbagai ruangan, dia pun menemukan berbagai kertas orang hilang yang tertempel di sebuah dinding. Ia lalu merekamnya untuk dibuat sebagai video dokumentasi. Sementara itu, di area luar, Clover mendengar suara kakaknya yang memanggilnya dari tengah hutan. Ia pun lalu mencoba untuk masuk ke sana, berharap itu memanglah suara kakaknya. Meg yang melihat hal itu pun langsung bergegas menghampiri Clover karena takut terjadi apa-apa dengannya. Kembali ke Abe, dia pun dibuat semakin terkejut setelah mengetahui bahwa kertas mengenai orang hilang di dinding bukanlah 2 atau 3, melainkan berjumlah puluhan. Di lain sisi, Nina mencatatkan namanya di sebuah buku kunjungan yang bertujuan untuk bergurau saja. Tak diduga di lembaran sebelumnya terdapat nama Melanie yang kakak dari Clover yang juga mencatatkan namanya. Nina pun langsung bergegas memanggil teman-temannya untuk mengabarkan informasi yang ia dapatkan.
Clover yang melihat hal itu pun langsung merasa yakin bahwa kakaknya pasti menghilang di tempat ini. Mereka semua lalu menyusun rencana untuk melakukan pencarian dari Melanie. Sementara itu Nina merasa heran dengan jam pasir di sebuah dinding yang tiba-tiba terbalik dengan sendirinya. Kini keanehan pun mulai terjadi satu persatu. Di luar rumah mereka semua dikejutkan dengan seorang yang membawa pergi mobil dari Abe. Merasa jika itu bukanlah sosok manusia, mereka pun memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Clover yang masih berpikir mengenai kakaknya, ia pun mengajak Megan dan juga Meg untuk menyelusuri ke berbagai ruangan di dalam rumah ini. Sedangkan Abe bersama Nina, mereka berdua tetap berada di balik jendela untuk berjaga-jaga. Saat Clover mulai menyusuri ruangan demi ruangan, dia pun menemukan ruangan bawah tanah yang terlihat sangat aneh. Dia bersama kedua temannya pun langsung menyelusuri ruangan itu. Barangkali ada informasi yang bisa mereka dapatkan. Clover berhasil menemukan sebuah telepon rumah yang terlihat masih berfungsi. Ketika dia mencobanya dengan menghubungi pihak berwajib, tak ada jawaban sama sekali. Dia pun langsung merasa heran sebab seharusnya telepon itu bisa berfungsi. Di ruangan atas, Abe mendengarkan suara langkah kaki dari ruangan lain dan berniat mendatanginya. Nina yang masih berjaga di balik jendela, dia pun langsung berniat mencari Abe sebab dia tak kunjung kembali. Namun betapa terkejutnya Nina setelah melihat sosok manusia bertopeng yang membelah tubuh dari Abe. Nina pun langsung berteriak histeris yang membuat Clover bersama kedua temannya pun merasa sangat panik dan juga bingung dengan keadaan di ruangan atas. Ketika Meg mengeceknya, ia pun dibuat terkejut setelah melihat sosok manusia bertopeng yang telah membunuh Nina. Di ruangan atas, ia pun langsung menghampiri Clover dan juga Megan untuk mengajak mereka berdua bersembunyi. Sosok manusia bertopeng itu pun langsung mendatangi ruangan bawah tanah dengan membawa pisau di tangannya dan mengendap-endap. Kemudian Meg langsung memukul pria itu menggunakan kursi kayu, berharap dia tak sadarkan diri. Akan tetapi pria bertopeng itu tetap baik-baik saja dan langsung menusuk kepala dari Meg menggunakan pisau yang dibawanya. Kini tersisa Clover bersama Megan yang masih bertahan. Pria bertopeng itu pun lalu berjalan ke arah persembunyian dari Clover dan juga Megan. Tapi sialnya persembunyian Megan diketahui dan membuat dirinya dibunuh oleh pria itu. Clover pun langsung mengambil pisau dan menusuknya ke tubuh pria itu. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana dengan naik ke ruangan atas. Di sana Clover melihat Nina dan juga Abe yang tewas secara mengenaskan. Dia pun lalu berlari ke tengah hutan dan mencoba mencari pertolongan. Sialnya pria bertopeng itu juga berhasil membunuhnya dengan menusukkan kapak dari arah belakang. Seketika jam pasir di dalam rumah pun langsung berputar balik yang membuat semuanya langsung dimulai dari awal. Mereka semua lalu kembali hidup lagi dengan sedikit ingatan tentang kematian yang menimpa mereka sebelumnya. Kini mereka pun mulai sadar bahwa ini bukanlah tempat biasa. Di samping itu, Abe dibuat sangat heran dengan gambar dirinya bersama teman-temannya yang kini juga berada di sebuah dinding dari orang-orang yang menghilang. Clover pun lalu berspekulasi bahwa kakaknya atau Melanie pasti mengalami hal yang sama seperti mereka dan masih ada di tempat ini. Mereka semua pun lalu mencoba menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian Megan tiba-tiba kesurupan yang membuat mereka pun merasa sangat panik. Megan lalu pergi ke sebuah ruangan dan mengatakan hal aneh dengan kalimat yang sama, yaitu bahwa dia hanya ingin mati dengan tenang tanpa harus bangkit lagi. Sepertinya Megan kerasukan seseorang dari berbagai orang yang terjebak di tempat ini. Di area luar, Clover melihat sebuah rumah aneh yang sebelumnya tak ada di sana. Ketika dia baru membuka pintu, dia pun seakan ditarik oleh sesuatu yang membuatnya mendatangi rumah itu. Clover mencoba meminta tolong kepada teman-temannya, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Meg akan pergi mencari Clover, dia pun langsung dicegah oleh Abe dan juga Nina, sebab sangat bahaya di luar sana. Meg pun merasa tak peduli dan tetap pada niatnya, yaitu mencari Clover. Sementara itu, Clover yang berada di rumah seberang, dia pun merasa terkejut dengan berbagai topeng menyeramkan yang ada di sana. Di samping itu juga terdapat seorang nenek tua yang memakai masker oksigen yang sedang duduk dengan pandangan kosong. Ketika Clover mencoba untuk pergi, nenek tua itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan bahwa Clover harus bertahan malam ini atau dia akan menjadi bagian dari mereka. Seketika Clover pun langsung dipakaikan masker oksigen oleh nenek itu yang membuatnya langsung kesurupan. Meg lalu masuk ke dalam rumah dan memanggil nama dari Clover.
Sementara itu Abe bersama Nina mencoba untuk pergi dari sana dengan mengendarai mobil Abe karena sudah tak paham lagi dengan keanehan yang terjadi. Namun baru saja menjalankan mobilnya, terdapat sosok monster raksasa yang sudah siap menghadangnya. Saat sudah memutar balik, sosok pria bertopeng pun langsung membunuh mereka berdua. Sementara itu Meg yang masih mencari Clover, dia pun mulai menyusuri ruangan demi ruangan yang ada di rumah itu. Ketika memasuki sebuah ruangan, Meg dikejutkan dengan keberadaan Clover yang langsung membunuhnya. Saat semua orang telah nyatakan tewas, jam pasir di sebuah dinding pun kembali berputar, yang membuat semuanya pun langsung dimulai dari awal lagi. Kini mereka semua tidak ingin melakukan tindakan ceroboh lagi dan memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Clover kemudian mengatakan kalau seorang nenek tua mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan malam ini atau dia akan menjadi bagian dari mereka. Dia pun merasa tak mengerti dengan maksud dari kalimat menjadi bagian dari mereka. Abe lalu berspekulasi bahwa maksud kalimat itu mungkin saja mereka akan terjebak di sini selamanya. Ketika mereka semua mulai frustasi, Abe mengambil segelas minuman yang bertujuan untuk menenangkan diri. Dia juga membagikan minuman itu kepada temannya kecuali Clover yang menolak untuk minum. Beberapa saat kemudian Abe pun langsung meledak dan disusul oleh Nina dan juga dengan Meg yang juga sempat meminumnya walaupun sedikit. Dia pun merasa ketakutan dan mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi. Di samping itu terlihat jam pasir yang sedikit lagi akan habis. Clover yang masih hidup pun lalu dihampiri oleh seorang pria yang mengatakan bahwa Clover hampir saja berhasil. Setelah itu dia pun langsung dibunuh oleh pria itu. Saat kembali hidup, Clover pun mulai teringat bahwa pria yang membunuhnya sebelumnya adalah pria yang ditemuinya di toko sebelumnya. Dia pun mulai mencari berkas dari pria itu dan berharap ada informasi yang bisa ia dapat. Ternyata pria itu adalah seorang dokter bernama Alan Hill yang tinggal di tempat ini. Di samping itu, Nina menemukan koran lama yang memperlihatkan berita mengenai tenggelamnya ratusan rumah di bawah tanah. Kini terjawab sudah mengapa tak ada pemukiman ketika mereka melewati tempat ini. Sementara itu, Meg menemukan rekaman video yang memperlihatkan Dr. Alan yang melakukan eksperimen kepada seorang pria yang merasa frustasi karena tak bisa keluar dari tempat ini. Pria itu lalu berubah menjadi sosok monster yang menyeramkan. Mereka semua pun langsung merasa ketakutan dan bertanya-tanya apakah mereka juga akan menjadi seperti itu. Dari sebuah telepon, Dr. Alan mengatakan kepada Clover bahwa dia bisa menemukan kakaknya di tengah hutan jika dia mau. Ketika Clover akan mengajak teman-temannya, Abe pun mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi seperti sebelumnya. Ia tak akan ikut rencana mereka dan memilih untuk tetap berada di tempat ini. Mendengarkan hal itu, Clover pun merasa sangat kecewa dan pergi sendiri ke tengah hutan. Nina yang merasa kesal kepada Abe, dia pun langsung membunuhnya dan mengatakan bahwa Abe akan mengulang dari awal apabila dia tak ingin ikut membantu. Meg bersama Megan pun langsung menyusul Clover yang pergi sendiri ke tengah hutan. Sementara itu Nina tetap berada di dalam rumah bersama Abe. Di tengah hutan, Clover tak sengaja menginjak jebakan besi yang melekat di kakinya yang tak bisa ia lepaskan. Sementara itu, di lain sisi, Meg bersama Megan diserang oleh sosok pria bertopeng yang berencana membunuh mereka. Megan pun lalu mengorbankan dirinya dan menyuruh Meg untuk mencari Clover. Ketika sudah menemukan Clover, Meg langsung berusaha menolongnya. Dari arah depan muncullah Melanie yang berpenampilan layaknya monster yang ingin menyerang mereka. Meg lalu mengajak pergi Clover dari sana dan mengatakan bahwa itu bukanlah kakaknya. Mereka berdua lalu bersembunyi di sebuah lorong tambang yang ada di tengah hutan. Clover lalu menyuruh Meg agar membunuhnya dan memulai semuanya dari awal. Meg lalu menuruti permintaan dari Clover walaupun dia sedikit merasa ragu. Setelah Clover tewas, dia pun meminum sebuah air agar dirinya juga tewas dengan cara meledak. Cerita pun lalu beralih ke masa lalu dari Clover, di mana kakaknya atau Melanie yang berpamitan akan pergi ke luar kota. Ketika Clover mengejarnya, Melanie langsung berubah menjadi monster. Dan seketika dia pun langsung terbangun dari tidurnya yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Mereka semua pun merasa heran karena kebangkitan mereka kali ini sangat berbeda. Mereka semua lalu bertanya-tanya tentang sudah berapa kali mereka kembali hidup. Meg pun menjawab 4 kali, namun Nina menjawab 13 kali. Sebab dia sudah mencatatkan namanya sebanyak 13 kali. Lebih mengejutkannya lagi, semua orang yang mencatatkan namanya di buku itu hanya sampai 13 kali, yang berarti ini kebangkitan mereka yang terakhir.
Di area luar banyak sekali rumah yang sebelumnya tak ada di sana. Di samping itu, mereka juga merasa heran sebab Megan tak kembali bangkit. Abe lalu mengatakan bahwa dia selalu merekam semua hal setiap mereka bangkit. Semoga saja rekaman itu tetap ada di dalam HP-nya. Ketika mengeceknya, ternyata rekaman itu masih ada di dalam HP-nya. Mereka semua lalu mengecek rekaman itu satu persatu. Mereka pun merasa tak percaya bahwa ini sudah kebangkitan mereka yang ke-13 kali. Padahal yang mereka ingat ini masih yang keempat kali. Di rekaman yang terakhir mereka melihat Megan masih hidup yang kemudian mengikuti Dr. Alan dari belakang. Kini terjawab sudah mengapa Megan yang tak kembali bangkit. Sebab dia sebelumnya tak mati. Dari area luar puluhan manusia bertopeng pun sudah siap menyerang mereka. Dengan bergegas, Clover dan teman-temannya pun langsung pergi ke sebuah lorong di mana Megan memasuki tempat itu bersama Dr. Alan. Ketika berada di sebuah tempat, sosok manusia bertopeng itu pun mulai menyerang mereka. Meg lalu mengajak mereka untuk lari dari sana secepat mungkin. Sialnya beberapa manusia bertopeng masih saja mengejar mereka. Saat berada di sebuah ruangan, Clover disuruh teman-temannya untuk pergi lebih dulu, sedangkan mereka akan menahan dan menghadapi manusia bertopeng yang masih mengejar. Saat memasuki salah satu ruangan, Clover dikejutkan dengan kehadiran kakaknya atau Melanie yang kini menjadi monster. Dia pun secara terpaksa langsung membunuhnya dengan menancapkannya ke sebuah besi. Dia lalu kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Megan. Di samping itu diperlihatkan jam pasir yang kini sudah tersisa setengah lagi. Clover lalu menyusuri ruangan demi ruangan berharap bisa menemukan Megan. Dia pun harus berjalan perlahan-lahan sebab para monster yang peka sekali terhadap suara. Ketika sudah tiba di sebuah tempat, dia pun akhirnya menemukan Megan yang terkurung di sebuah ruangan dengan sosok monster di dalamnya. Saat akan mencari kunci untuk buka ruangan itu, dia pun melihat sebuah monitor CCTV, seakan mereka sedang diawasi. Di samping itu muncullah Dr. Alan yang membawa segelas kopi dan tersenyum ke arah dari Clover. Dr. Alan lalu mengatakan bahwa eksperimennya ini tak bisa dibayangkan dengan akal sehat manusia. Dari seluruh makhluk eksperimennya, ia merasa takjub dengan Clover karena dia yang berbeda dari yang lain. Ketika Dr. Alan terus berbicara, Clover diam-diam menempatkan gelasnya di tetesan air, berharap dia akan mati meledak ketika Dr. Alan kembali meminum kopinya. Dia pun langsung meledak dan sesuai dengan harapan dari Clover. Clover pun lalu membuka ruangan dari Megan dan menyelamatkannya dari sana. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi dari sana dan mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan Abe bersama kedua temannya, mereka juga berusaha mencari jalan keluar dari sana dengan waktu yang tersisa. Mereka semua pun berusaha untuk keluar di tempat ini walaupun sosok manusia bertopeng masih terus mengejar mereka. Dengan penuh perjuangan dan tekad yang tinggi, akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari tempat ini. Mereka semua lalu bernafas sangat lega karena bisa melewati malam yang menyeramkan. Hingga bertahan hingga pagi tiba dan kemudian film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.